Dahulu, sekarang, dan akan datang. Hidup kita ini dibagi menjadi 3 bagian ini. Dahulu ada masa lalu, masa lampau, sekarang, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan tiap-tiap bagian ada hikmah yang harus kita petik. Nah, mari kita mulai dengan yang bagian pertama, yaitu masa lalu atau hari kemarin. Masa lampau kita. Saya ambil sebuah ayat di sini, Galatia pasal 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian, Tuhan Maha Kuasa, tapi ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu Tuhan tidak bisa mengubah masa lampau kita. Dan kalau kita renungkan ya memang betul juga ya. Tuhan tidak bisa mengubah masa lampau kita. Apa yang sudah menjadi sejarah dalam hidup kita itu akan tetap menjadi catatan. Sebagaimana halnya Rasul Paulus. Dahulu aku seorang penganiaya jemaat. Aku seorang yang ganas. Di ayat lain dia berkata, aku seorang yang kejam. Dan itu tidak bisa diubah oleh Paulus. Kalau Paulus bisa, mungkin dia bisa mengubah, dia akan ubah. Tapi tidak bisa. Itu menjadi catatan dalam hidup. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kita tidak bisa mengubah masa yang sudah lewat. Bahkan hari kemarin pun kita tidak bisa ubah. Nah, satu hal yang kita harus mengerti tentang masa lampau ini, bahwa masa lampau itu menentukan apa yang kita hadapi atau keberadaan kita sekarang. Itu menentukan, memang kenyataannya demikian, saudara. Jadi keadaan kita saat ini, apakah itu baik atau kurang baik, senang atau kurang senang, ya apapun juga, itu ada kaitannya dengan masa yang sudah kita lewati. Apa yang sudah kita lewati itu berdampak dengan keadaan kita saat ini. Makanya di sini saya mau pesan kepada orang-orang muda, kalau mencari jodoh jangan asal senang, asal suka, asal cantik, asal ganteng, asal kaya. Ingat, itu akan berdampak nanti ke depan. Apakah Anda akan bahagia atau tidak, senang atau tidak dalam hidupmu? Berdoa. Kalau Anda mau mencari jodoh, berdoa sungguh-sungguh. Minta tanda kalau perlu dari Tuhan. Nah, mari kita kembali lagi. Jadi saudara, kita tahu hal ini bahwa masa lampau itu ya yang berdampak menentukan keadaan kita saat ini. Nah, kemudian bagaimana? Nah, pertanyaannya begitu. Kalau keadaan kita saat ini senang ya, puji Tuhan. Tapi mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Lalu saudara bertanya, kalau gitu bagaimana? Apa masih ada harapan? Ya, firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Selalu memberikan pengharapan, selalu memberikan way out. Lalu bagaimana way out-nya? Way out-nya adalah kita harus berdoa, bertobat. Saya ini bicara hal-hal yang tidak enak lah katakan, ya, yang mungkin saat ini sudah alami. Masih ada jalan keluar. Kita harus berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh, minta kemurahan Tuhan. Jadi masih ada jalan. Sungguh-sungguh saudara datang kepada Tuhan, saudara minta ampun. Kita berdoa, kita mohon belas kasihan, kemurahan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Hal yang tidak elok menjadi elok. Hal yang tidak indah menjadi indah. Jadi Tuhan mampu, saudara. Walaupun mungkin secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan mampu. Nah, mari kita lihat ada beberapa contoh dalam Alkitab dan kiranya ini menjadi sebuah pemicu hidup kita. Bagaimana ketika kita sungguh-sungguh bertobat, minta ampun, kita kembali kepada Tuhan. Kita berdoa mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Maka Tuhan mampu mengubah yang kacau balau menjadi indah. Amin. Nah, saya beri 2 contoh dari Alkitab. Yang pertama, jadi dalam hal Daud dan Batsyeba, kita tahu Daud jelas salah dan Daud harus membayar mahal. Kesalahannya memang Tuhan ampuni.
Harusnya Daud itu dibunuh mati juga oleh Tuhan, tapi Tuhan ampuni. Tapi dia harus membayar mahal. Tapi ketika Daud sungguh-sungguh dia bertobat, berdoa kepada Tuhan, dia merendahkan diri, bahkan dia berpuasa. Sudah bisa membaca itu di dalam Mazmur 51. Maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara. Anak yang kedua, karena yang pertama dibunuh oleh Tuhan, mati. Tapi anak yang kedua, yaitu Salomo, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penerus tahta Daud. Padahal Daud itu punya banyak anak di depan. Tapi Tuhan memilih Salomo, bahkan diganti oleh Tuhan namanya Yedija. Yedija itu artinya dikasihi oleh Yehova. Kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengubah sesuatu keadaan apapun juga yang mungkin kita saat ini hadapi bisa menjadi indah kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyesal, kita minta ampun, kita berubah, meninggalkan hidup kita yang lama, maka Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua, yaitu waktu Daud melakukan kesalahan yang juga cukup fatal, karena ini mengakibatkan 70.000 orang meninggal. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Samuel 24. Insiden, saya katakan insiden cacah jiwa. Tuhan marah dan Tuhan menghukum Daud dengan sampar, 70.000 orang meninggal, dan Daud juga sungguh-sungguh dia menyesal. Dia datang kepada Tuhan, bahkan dia berkata, mengapa Tuhan? Kan domba-domba ini tidak bersalah. Ini hati Daud, saudara. Yang bersalah kan aku dan keluargaku. Domba-domba ini tidak bersalah, mengapa engkau timpakan hukuman ini kepada mereka? Dia sungguh-sungguh bertobat, bahkan dia membuat mezbah, dia datang kepada Tuhan, dia membawa korban kepada Tuhan. Dan sudah bisa baca itu di dalam 2 Samuel 24. Dan apa yang Tuhan lakukan lewat insiden ini, saudara-saudara, yaitu Tuhan memberikan lokasi pembangunan bait Allah kepada Daud. Daud menemukan lokasi untuk membangun bait Allah yang nantinya akan diselesaikan oleh Salomo. Luar biasa bukan saudara? Dari insiden yang begitu rupa muncul sesuatu yang baik. Luar biasa. Tempat, lokasi di mana bait Allah, Temple of Solomon, nantinya dibangun di tempat itu saudara. Luar biasa. Mungkin saudara berpikir, kalau membangun bait Allah kan tidak ada yang istimewa, dimanapun bisa orang dia raja. Oh tidak gampang saudara. Jangan berpikir secara manusia. Jangankan bait Allah, saya percaya setiap keberadaan tiap gereja itu Tuhan tentukan. Saya sangat percaya itu. Tidak bisa kita mau cari, asal tempat, asal ini, tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa minta kepada Tuhan. Apalagi ini bait Allah, nggak main-main. Saudara. Jadi kalau lokasi itu bisa ditemukan, itu benar-benar sebuah anugerah, kemurahan Tuhan. Sebuah revelasi, God's revelation to David. Melalui insiden. Saudara, jadi apa yang akan saya sampaikan bahwa masih ada harapan. Kita semua kan punya masa-masa lalu. Ada masa-masa lalu yang mungkin saudara sesali. Saya katakan masih ada harapan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita bertobat, kita minta kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan itu menjadi indah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Yang kedua, yaitu masa kini. Sekarang kita berjalan kepada masa kini. Sekarang atau saya katakan hari inilah. Yang karena masa kini itu definisinya kan rancu. Hari ini, karena kita berkata hari ini. Di dalam Ibrani pasal 3:15 dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, apabila kita masih bisa berkata today, hari ini, maka jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa hari ini adalah kesempatan, waktu yang Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan berkata kalau kita masih bisa berkata hari ini, haleluya. Saudara tadi bangun pagi bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita masih sehat bangun pagi, ya toh? Kita harus bersyukur. Kalau kita masih punya tubuh yang sehat, kita harus mensyukuri ini kemurahan Tuhan. Bukan karena Anda bisa jaga kesehatan, saudara-saudara jangan kita berpikir demikian. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita masih sehat, ini adalah sebuah kemurahan Tuhan. Dan hari ini itu sangat penting. Mungkin di antara tiga ini, mungkin ini yang paling penting ya. Mengapa? Karena hari ini ada di tangan kita. Katakan demikian saudara ya. Ya semua tentu di tangan Tuhan. Semua adalah seizin Tuhan. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah hari ini. Yang masa lampau enggak bisa. Masa depan juga enggak bisa. Yang hari ini kita bisa lakukan sesuatu.
Dan saudara, kita harus ingat juga bahwa hari ini akan menentukan hari depan. Jadi hari ini kaitannya dengan hari depan kita. Nah, itulah sebabnya kita melihat dari firman Tuhan bagaimana kita harus melangkahkan kaki kita dalam hidup kita hari ini. Ya, ada dua hal atau dua ayat yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudara, Roh Kudus kiranya yang menjadi pemimpin kita, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menyertai kita dan Dia mau memimpin kita. Amin. Jadi mari kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita minta supaya Roh Kudus memimpin sepanjang hidup kita hari ini. Kita melangkah, bahkan kita berbicara, bukan cuma melangkah, saudara. Jadi hidup takut akan Tuhan itu bukan cuma perbuatan, tapi perkataan. Coba saudara nanti baca sendiri di Mazmur 34. Bagaimana perkataan kita itu juga mencerminkan apakah kita ini punya takut akan Tuhan atau tidak. Banyak orang Kristen yang masih suka bohong, suka dusta, suka fitnah, suka bikin hoax. Dan anehnya dia dengan begitu natural, dengan begitu normal, seolah-olah ya tidak ada apa-apa yang terjadi. Hati-hati saudara ya, karena perkataan kita juga harus kita bertanggungjawabkan, kata Yesus. Setiap kata sia-sia yang kamu ucapkan, kamu akan tanggung jawabkan pada hari penghakiman. Jadi saya nasihatkan kepada saudara juga kepada diri saya sendiri, ayo belajar berbicara apa adanya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan jangan membuat hoax, jangan suka berkata hoax, membesar-besarkan, menambah-nambahi. Nah, jadi kita perlu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah di dalam Amsal 8 ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Saya suka sekali dengan kata ini. Di tengah-tengah jalan keadilan. In the center. Di tengah-tengah. Jadi gambaran saya kalau jalan itu tidak tahu berapa meter ya. Katakan ini adalah arah utara lah ya. Maka dikatakan kita harus berjalan pas di tengah-tengah. Di tengah-tengah jalan itu. Maka saya katakan kita berjalan di sentral kehendak Allah. Haleluya. Orang muda perhatikan, usahakan. Tuhan punya kehendak tapi Tuhan punya sentral dari kehendakmu. Temukan itu. Apa sentral kehendak Tuhan dalam hidupmu? Usahakan kita menemukan itu. Sentral, in the center of God's way. Di tengah-tengah, maka saudara bisa memastikan bahwa saudara akan menemukan masa depan yang luar biasa. Lalu kita berjalan di sentral kehendak Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, saya percaya masa depan kita luar biasa. Amin. Oke, sekarang kita masuk kepada yang ketiga adalah masa yang akan datang atau hari esok. Masa yang akan datang ini sebuah tanda tanya yang besar. Sebuah ketidakpastian, apalagi zaman sekarang. Jadi masa depan ini memang suatu ketidakpastian, suatu tanda tanya. Kita tidak tahu, satu misteri lah ya, satu rahasia bagi kita. Tetapi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, umat ketebusan Allah, saya mau katakan ada 3 hal yang pasti tentang masa depan. Haleluya, haleluya. Kita harus bersyukur saudara. Ada kepastian. Bukan cuma 1 tapi 3 kepastian yang Tuhan berikan tentang masa depan. Amin. Yang pertama, kepastian yang pertama yaitu dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Mari kita baca dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa saudara? Sampai kapanpun kita bisa pegang perkataan Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Artinya bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak berubah dalam hidupmu dan hidupku. Tidak Senin Kemis. Kalau orang mudah berubah, sahabat pun bisa berubah. Yang tadinya sahabat bisa jadi musuh. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Dia tidak Senin Kemis. Tidak sekarang gini, besok begini, lalu lusa begini. Tidak. Dia tetap sama. Haleluya. Dia tetap sama, dia tetap mengasihi Anda. Kasihnya ya dan amin. Firman-Nya, janjinya pasti ya dan amin. Tidak pernah berubah. Haleluya. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi saudara tidak usah khawatir, tidak usah gentar. Kita punya Tuhan yang tidak berubah. Amin.
Bahkan kitab Yakobus berkata, bayangannya saja tidak bergeser. Coba saudara lihat bayangan, saudara tentu ada bayangan bukan di rumah masing-masing melalui entah lampu, entah sinar matahari. Coba sudah geser dikit, bayangan sudah berubah bukan? Tapi dikatakan dalam kitab Yakobus, bayangannya, his shadow never change. Bayangan Tuhan saja tidak pernah bergeser sedikit pun. Haleluya. Puji Tuhan, hati saya benar-benar sudah terangkat. Saya bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa kita andalkan sampai kapanpun juga, hari ini dan seterusnya. Haleluya, kita andalkan Tuhan. Kepastian yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa Dia ada, bahkan Dia sudah ada di masa depan kita. Nah inilah misteri, ini kita tidak bisa mengerti. Saudara tidak usah dipikirkan, tidak usah coba dirasionalis. Karena ini sudah di luar pemikiran kita. Tapi firman Tuhan yang berkata demikian. Tuhan berkata, aku adalah Alfa Omega. Firman Tuhan Allah yang ada itu menunjuk sekarang. Yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Tuhan kata, aku ini ada, sudah ada dan akan datang. Aku tetap I am. Seperti yang dikatakan, dia kenalkan dirinya kepada Musa. Musa berkata, siapa engkau Tuhan? I am adalah I am. Bukan I was, bukan I will be, bukan. Saudara kalau sudah belajar bahasa Inggris tahu ya, ada masa lampau, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Tuhan selalu I am. Dahulu I am, sekarang I am, akan datang juga I am. Dia ada di masa depan kita. Ya, bahasa Mandarin berkata, Si zai, jing zai, iho, yong zai, bu gai bian de shen. Artinya apa? Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Ya, jadi kalau dua ayat ini gandeng pas. Haleluya. Dia ada di masa depan kita, saudara-saudara. Masa depan kita tidak tahu, tapi dia sudah menanti di situ. Saya pakai istilah menanti. Dia sudah ada di situ. Haleluya. Dia menyertai kita bukan sampai titik ini, tapi sampai di masa depan. Amin. Percayalah supaya Anda berbahagia. Amin, saudara. Supaya saudara tidak khawatir. Kadang-kadang kita khawatir apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi tahun depan. Anak-anak muda khawatir, apa saya masih bisa bersekolah, ekonomi orang tua saya sedang drop. Yang bersekolah berkata, bagaimana kalau sudah lulus saya bisa tidak bekerja, cari pekerjaan sementara, ekonomi begini begitu. Saudara, saya katakan, Yesus ada di masa depanmu. Amin. Dia sudah ada di situ. Sudah tidak usah mengkhawatirkan. Percayalah, dia sudah ada dan dia akan terus ada. Amin. Dan bagian yang ketiga, kepastian yang ketiga, dikatakan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang luar biasa ini, saudara-saudara. Masa depan kita bukan madesu. Madesu itu apa? Masa depan suram, bukan? Tapi masa depan kita masa depan yang cerah. Amin. Mengapa? Karena itulah janji Tuhan. Lalu kita yakin kepada kesetiaan Tuhan. Yang penting saudara kita berjalan hari ini dengan baik. Maka kita percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang luar biasa ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan apa? Pengharapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mari kita berjalan setiap hari bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya.